Halo teman-teman semua, dan juga halo untuk Pak Arthur. Perkenalkan, nama saya Delo Christian Damanik. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional dengan NIM 2477549. Oke, pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview dan juga membedah buku ini untuk memberikan review dan juga kritik terhadap buku ini. Buku ini berjudul Kuasa Kekuasaan, karya Pak Arthur Jefferson Waya. Tentunya buku ini penuh dengan wawasan dan juga sangat menarik. Saya membeli buku ini resmi dari sang penulis, yaitu Pak Arthur, dengan tanda tangan dari Pak Arthur sendiri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ini. Simak video selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview bab 1 dengan judul subbab ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview bab 1 dengan judul subjek individual. Baik, sejak awal peradaban, kekuasaan telah menjadi inti dari segala aktivitas manusia. Dalam bab pertama buku Kuasa Kekuasaan karya Pak Arthur Jefferson Waya, membawa kita ke dalam perjalanan yang mendalam untuk memahami dominasi diskursus kekuasaan dalam sejarah manusia. Mari kita telaah bersama-sama apa yang membuat buku ini begitu relevan di dunia modern kita sekarang ini. Oke, pada bab 1 ini kita akan membahas perbedaan antara kuasa dengan kekuasaan. Pak Arthur sendiri membedakan dua konsep inti ini, antara kekuasaan dengan kuasa. Kekuasaan diartikan dengan Pak Arthur yaitu sebagai dominasi, pertarungan antar negara, kelas sosial, dan juga ideologi untuk mendominasi. Namun, kuasa diartikan sebagai reproduksi pengetahuan yang memecah dominasi. Jika kekuasaan mengatur siapa yang akan memimpin, kuasa menciptakan ruang bagi pengetahuan baru. Dalam sejarah, kekuasaan diartikan sebagai cerita tentang dominasi dan pertarungan. Ya, betul. Perebutan tahta suci, diskursus menjadi hasrat utama dari negara bangsa. Pak Arthur sendiri menyoroti bagaimana sejarah kekuasaan itu seperti perang dingin antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, adalah sebagai upaya untuk menormalisasi sebuah ideologi. Demokrasi liberal dan juga komunisme bersaing untuk menjadi sebuah narasi yang mendominasi di dunia ini. Bagi Marx, sejarah kekuasaan diartikan sebagai pertarungan antara kaum borjuis dengan kaum proletariat. Betul. Kaum borjuis di sini mendominasi dan juga mengeksploitasi kaum proletariat. Marx percaya bahwa materialisme, segala sesuatu yang kita anggap mata, adalah hasil aktivitas manusia. Dialektika seorang Marx bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga eksploitasi yang terstruktur. Baik, tadi kita sudah melihat persepsi kekuasaan menurut Marx. Selanjutnya kita akan melihat pengertian kekuasaan menurut Foucault. Michael Foucault membawa konsep kekuasaan kepada dimensi baru. Ia menguraikan tentang governmentality atau kekuasaan lunak yang mengatur populasi melalui pendisiplinan dan pengawasan. Ya, betul. Foucault menyebutnya teknologi kekuasaan di mana negara dan institusi menciptakan norma untuk melanggengkan kekuasaan. Namun, kekuasaan ini seringkali menghasilkan paradoks, menciptakan perdamaian tetapi juga kekacauan. Buku ini mengkritik sistem diskursi dominan seperti kapitalisme yang telah dilakukan oleh kaum borjuis dan realistis dogmatis.
dalam hubungan internasional. Pak Arthur menjelaskan bahwa diskursus dominan seringkali hanya sebagai alat untuk menormalkan ketidakadilan. Ya, betul, mereka menormalkan hal tersebut. Namun, ia juga menawarkan harapan, yaitu bahwa sejarah tidak selalu konsisten dan memiliki potensi untuk menciptakan perubahan melalui keretakan diskursus. Oke, kita sudah sampai di bagian review dan kritik mengenai buku ini. Baik, saya akan memberitahu apa kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihannya yaitu mempunyai pendalaman teoritis. Buku ini menawarkan eksplorasi mengendalam dan komprehensif terhadap konsep kekuasaan dari sudut pandang para ahli. Tentunya ini memberikan pembaca untuk menambahkan wawasan bagi pembaca yang kaya tentang bagaimana kekuasaan bekerja dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua, konteks historis dan kontemporer. Menghubungkan teori dengan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau dan situasi kontemporer membuat argumen dalam buku ini sangat relevan. Selanjutnya, bahasa filosofis yang kuat. Gaya penulis atau Pak Arthur yang filosofis memperkaya pembahasan dan memicu pemikiran yang sangat kritis di antara pembaca. Itu merupakan kelebihannya. Mungkin kita akan masuk ke dalam bagian kritik. Kritiknya yaitu Pak Arthur menggunakan bahasa yang terlalu kompleksitas. Jadi penggunaan bahasa ini yang sangat teoritis kadang membuat para pembaca itu sulit untuk memahami argumen dari buku tersebut. Kedua, keseimbangan argumen. Buku ini cenderung lebih fokus pada analisis teoritis daripada memberikan contoh praktis yang lebih banyak. Tentunya ini dapat membuat pembaca sulit memahami aplikasi nyata dan teori-teori yang dibahas. Yang terakhir yaitu kekurangan perspektif alternatif. Meskipun buku ini kaya akan teori, namun ia bisa lebih inklusif dengan menambahkan perspektif dari para pemikir lain yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda atau kontras. Baik, sekian review yang saya dapat berikan kepada teman-teman semua, termasuk Pak Arthur. Mohon maaf ada kesalahan penggunaan kata atau kalimat. Sekian dan terima kasih. Salam ilmu politik.